pada hari ini, dan saudara semua bangkit berdiri. Ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan Saudari Alfreda Pasta Aurelia dengan Saudara Chandra Bayu Widiatmoko ini berlangsung dalam nama Allah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki seorang penolong yang sepadan, yang dipersatukan oleh ikatan kasih dan janji setia menjadi suami istri yang berbahagia. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus atas saudara sekalian. Amin. Muliakan Allah Bapa. Saudara-saudara, silakan duduk kembali. Inilah waktu yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita, masuk dalam ibadah orang-orang yang telah dipersekutukan dalam kasih Tuhan. Secara khusus kedua mempelai yang telah bersepakat untuk menghadap Tuhan, memohon berkat Tuhan dalam pernikahan mereka. Karena itu mari kita sambut saat berbahagia karena hadir Tuhan di tengah-tengah kita dengan menaikkan nyanyian kita, Waktu Tuhan. Percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewat cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita ulangi dari bait pertama, bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Kita sehati dalam doa, mari kita berdoa. Kami bersyukur atas hidup anugerah Tuhan, hidup yang berkelimpahan tak kekurangan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hari ini kami dipersekutukan dalam ibadah yang membahagiakan, karena sungguh-sungguh Tuhan yang merencanakan, berkarya, dan sanggup mewujudkan karya terbaik bagi kami, supaya kami mengalami hari-hari indah bersama Tuhan. Bapa, kami mohon berkat-Mu atas kami semua yang hadir dalam ibadah ini, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti dimanapun mereka berada melalui live streaming. Kami serahkan sepenuhnya pekerjaan Tuhan yang indah dalam kehidupan kami, keluarga-keluarga orang percaya yang membawa calon keluarga baru di hadapan Tuhan untuk mendapatkan peneguhan perkawinan mereka, berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan mereka, sehingga Alfreda dan Chandra menjadi putra-putri kekasih Allah di dalam Kristus yang terus hidup berbahagia dan berdamai sejahtera karena hadir Tuhan di dalam keluarganya. Berkat yang demikian kiranya juga ada pada kami semua, orang-orang percaya yang telah membangun hidup berumah tangga, dan biarlah segala hal yang kami kerjakan sungguh-sungguh bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Sepenuhnya kebaktian kami dari permulaan hingga berakhir nanti berlangsung hanya di dalam kuat kasih, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Segala sesuatu yang dipakai dalam sarana orang-orang yang telah Tuhan percaya untuk melayani Tuhan dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, demikian kami sudah berserah, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita memasuki pelayanan peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan beserta kita. Saudara-saudara terkasih, kita bersyukur pada hari ini Tuhan telah mempertemukan saudara-saudari kita Chandra Bayu Widiatmoko dengan Alfreda Pasta Aurelia untuk menjadi suami istri yang diteguhkan dan diberkati. Tuhan sendiri kiranya berkenan hadir dalam keluarga orang-orang percaya dan menolong agar tetap berbahagia oleh anugerah-Nya. Dengarkanlah dan perhatikan dasar-dasar pernikahan. Saudara Chandra Bayu Widiatmoko dan saudari Alfreda Pasta Aurelia, hari ini saudara berdua datang menghadap Tuhan untuk memohon peneguhan dan berkat atas pernikahan saudara. Saudara berdua telah memutuskan untuk menjalani hidup berkeluarga. Maka sekarang dengarkanlah sabda Tuhan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Kejadian 2 ayat 21 dan 22. Tulang rusuk merupakan lambang kesetaraan laki-laki dengan perempuan. Setara berarti saling menerima dan menghargai sebagai pemberian Tuhan yang sungguh amat baik. Setara tidak saling merendahkan, melainkan dengan tanpa malu-malu bersedia mengakui kelemahan masing-masing dan saling melengkapi sebagai suami istri. Laki-laki dan perempuan dipersatukan oleh Allah di dalam pernikahan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus demikian. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Matius 19 ayat 5 dan 6.
Saudara mempelai berdua, pertanyaan dan kesanggupan. Saya bertanya dan dijawab dengan kesanggupan yang jelas di hadapan jemaat Tuhan di tempat ini. Karena itu mempelai berdua saya panggil berdiri. Setelah saudara berdua mendengar dasar-dasar pernikahan kudus tadi, bersediakah saudara berdua menerima serta memberlakukannya? Bagaimana? Jawab saudara Chandra Bayu Widiatmoko. Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab saudari Alfreda Pasta Aurelia? Ya, dengan sepenuh hati. Hendaknya ya, tetap ya. Tuhan mendengar jawab saudara berdua dan jemaat menjadi saksi. Saudara-saudara, kedua mempelai akan menyatakan janji perkawinannya. Dan silakan kedua mempelai berjabat tangan dan posisi berhadap-hadapan. Nyatakan janjimu di hadapan Tuhan dan juga kepada Tuhan, disaksikan oleh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, dimulai dari mempelai laki-laki. Saya, Chandra Bayu Widiatmoko, kepada Tuhan Allah dan di depan jemaat Kristen di sini, menyatakan dengan ikhlas hati bahwa Alfreda Pasta Aurelia mulai sekarang dan seterusnya menjadi istri saya satu-satunya karunia Tuhan. Saya berjanji akan hidup suci bersama istri saya dengan menaati firman Tuhan dalam Alkitab. Lia, saya berjanji akan mengasihi dan melayanimu dengan setia, baik di kala suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam kelimpahan maupun kekurangan, sesuai dengan kewajiban seorang suami yang baik dan takut akan Tuhan. Saya berjanji kepadamu untuk selalu menjaga cinta kita, mengampunimu dan segera berdamai bila terjadi perselisihan di antara kita, seperti yang diteladankan Yesus Kristus. Saya, Alfreda Pasta Aurelia, kepada Tuhan Allah dan di depan jemaat Kristen di sini, menyatakan dengan ikhlas hati bahwa Chandra Bayu Widiatmoko mulai sekarang dan seterusnya menjadi suami saya satu-satunya karunia Tuhan. Saya berjanji akan hidup suci bersama suami saya dengan mentaati firman Tuhan dalam Alkitab. Chandra, saya berjanji akan mengasihi dan melayanimu dengan setia, baik di kala suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam kelimpahan maupun kekurangan, sesuai dengan kewajiban seorang istri yang baik dan takut akan Tuhan. Saya berjanji kepadamu untuk selalu menjaga cinta kita, mengampunimu, dan segera berdamai bila terjadi perselisihan di antara kita, seperti yang diteladankan Yesus Kristus. Silakan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Atas nama gereja Allah di hadapan para saksi serta umat Tuhan sekalian, saya menegaskan bahwa pernikahan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan secara Kristiani yang sah dan sah pula bagi negara. Kiranya Tuhan sendiri menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan Anda berdua mulai sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jemaat Tuhan silakan duduk. Lepas jabat tangan dan menempati posisi untuk mendapatkan pelayanan berkat.
Jemaat Tuhan, saya panggil bangkit berdiri. Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah telah mempersatukan saudara berdua menjadi suami istri. Kiranya senantiasa menolong dan memampukan saudara berdua membangun keluarga yang hidup kudus, bahagia dan sejahtera sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, silakan. Mempelai berdua sebagai keluarga baru di dalam Tuhan, menaikkan doa bersama. Kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Kami bersyukur Bapa telah mempersatukan kami menjadi suami istri dan akan senantiasa menolong kami hidup dalam dalam perkawinan yang suci. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami ini ke dalam tangan Bapa yang penuh kasih. Berkatilah kami dengan Roh Kudus yang membimbing keluarga kami tetap tinggal dalam kasih Kristus dan saling mengasihi sepanjang hidup kami. Kami mohonlah putra putri dan keluarga kami ini serta hikmat untuk dididik segenap anggota keluarga sebagai putra putri pewaris perjanjian kasih karunia Allah yang setia dan taat hanya kepada. Jadikan kehidupan keluarga kami tanda dan sahabat kami yang berdaya guna bagi persaudaranya dari kami merawat dan melestarikan segenap ciptaan. Kami menaikkan semua permohonan doa dan syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kedua mempelai bertukar posisi, laki-laki di sebelah kanan. Silakan kedua mempelai berhadapan-hadapan. Dilakukan pembukaan kerudung. Mempelai pria membuka kerudung mempelai wanita sebagai tanda bahwa mereka sekarang dapat saling memandang dengan penuh cinta kasih, dengan keterbukaan yang penuh. Karena itu lakukanlah tanda cinta kasihmu dengan memberikan kecupan pada kening istrimu. Jemaat Tuhan, silakan beri respon sukacita. Silakan kedua mempelai tetap pada posisi berhadap-hadapan, pemasangan atau pengenaan cincin perkawinan. Semoga cincin ini senantiasa mengingatkan saudara kita berdua akan cinta kasih dan kesetiaan yang telah mereka nyatakan dalam janji pernikahan mereka. Saudara Chandra Bayu Widiatmoko, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan istrimu dan Tuhan memberkatimu.
Saudara Alfreda Pasta Aurelia, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan suamimu dan Tuhan memberkati. Kedua mempelai akan memadamkan lilin masing-masing dan menyalakan lilin satu bersama-sama sebagai tanda mereka bukan dua lagi tetapi satu. Karena itu saudara, silakan saudara Chandra menggandeng sang istri dan memadamkan lilin masing-masing. Kedua mempelai kembali ke tempat. Dilangsungkan pemberian persembahan syukur dalam persembahan syukur sulung suami istri. Mempelai berdua mengawali, diikuti oleh pendeta, pelayan dan seluruh jemaat Tuhan yang turut bersukacita dan bersyukur dalam kasih dan penyertaan Tuhan serta anugerah yang sudah kita terima. Begitu juga keluarga baru yang Tuhan tambahkan dalam persekutuan kita. Nyanyian persembahan kita, inilah rumah kami. baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Di dalam usaha kaya dan tak segan, pun dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Allah baik dan indah jikalau
sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Alangkah baik dan indah, Alangkah baik dan indah, jikalau Tuhan bersama. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. silakan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita menaikkan doa syukur atas pernikahan dan juga persembahan syukur yang Tuhan berkenan menerimanya. Kita sehati dalam doa. Terpujilah Bapa yang sungguh baik, sumber berkat, sumber segala kebaikan dan kemurahan yang menjadikan kami dapat senantiasa menjalani hari-hari dengan penuh sukacita karena iringan berkat, curahan berkat, kuasa kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami mempersembahkan syukur kami berupa keluarga baru di hadapan Tuhan yang telah Tuhan teguhkan dan berberkati serta kuduskan perkawinan mereka. Perkawinan di dalam Kristus dengan dasar Kristus sendiri yang tidak ada yang dapat merusakkannya. Sebab Sang Juru Selamat tinggal di dalam rumah tangganya, mengutuhkan dan melengkapi segala sesuatu yang kurang pada mereka. Agar dengan demikian nyatalah bahwa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga baru pemberian Tuhan pun demikian kami semua rumah tangga orang percaya adalah terselenggaranya kebaikan Tuhan, berkat-berkat dan pertolongan Tuhan yang terus menopang sepanjang hidup kami, sehingga kami tidak merasa kekurangan apapun, bahkan menikmati hidup yang sungguh-sungguh berkelimpahan di dalam Tuhan. Dan kami juga menyatakan persembahan syukur kami yang kami rupakan dalam bentuk uang yang secara khusus keluar dari hati kami yang penuh sukacita. Tuhan berkatilah persembahan kami ini menjadi sarana yang indah di tangan Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu di dunia ini, kerajaan Allah, damai sejahtera, kasih sukacita dan semua yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan bukan saja kami alami, tetapi dialami oleh segenap orang yang kami layani, kami jumpai, keluarga-keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami. Hingga akhirnya Bapa Surgawi, sejahteralah keluarga kami semua, sejahteralah bangsa kami dan diberkatilah kehidupan kami bersama-sama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian kami sudah berdoa menyatakan syukur kami di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dalam kebaktian hari ini. Bacaan dari kitab suci yang akan kita renungkan bersama dan sekaligus dasar dari renungan ini dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 21 dan ayat 22. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya,
dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian pembacaan Alkitab, dan berbahagia kita yang melakukan firman Tuhan dengan setia dalam hidup kita. Kita kembali menyatukan hati berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus dalam pemberitaan sabda Tuhan. Ya Bapa yang baik, tulisan Alkitab diilhamkan Allah untuk kami semua, menjadi penuntun bagi kami, firman hidup karena Roh Kudus yang menolong kami, memberikan makna bagi kami dalam memahami, di dalam kami berusaha mengertinya. Dan karena itu tolonglah kami semua bukan saja dapat mengerti, tetapi dengan sungguh-sungguh setia menjadikan firman ini penuntun langkah bagi kaki kami untuk tetap tinggal di dalam kebenaran Tuhan. Dengan demikian tidak satupun dari kami yang tersesat. Terima kasih Bapa di surga, demi Yesus Kristus Putra Allah yang kudus, kami sudah berdoa, mohon penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kami, taat setia akan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini tanggal yang baik untuk orang-orang melaksanakan pernikahan, karena 21/2/21. Nah, itu bukan tiba-tiba, tetapi ini mungkin sudah dirancangkan sejak mereka bersepakat akan menikah. Dan ini yang diminta, sehingga waktu ibadah mereka dengan rela, nanti setelah ibadah selesai pun kami siap menerima pelayanan peneguhan dan pemberkatan perkawinan, dan jam 10 ini sudah selesai ibadah. Bagi yang sudah melaksanakan ibadah pagi di GITJ Kudus, tetapi yang ibadah sore barangkali nanti sore, termasuk mantennya barangkali nanti sore ibadah. Begitu, puji Tuhan. Saudara-saudara, kemarin di tempat ini juga dalam pernikahan yang lain, saya menyampaikan judul renungan dalam kebaktian pemberkatan nikah ini, dalam pemberkatan nikah kemarin, kasih itu tidak murah dan tidak mudah, namun indah. Jadi saya terbawa ikut-ikutan bulan Februari, bulan cinta kasih. Lalu saya secara berurutan melaksanakan renungan atau memberikan renungan ini tentang kasih juga. Tapi sebetulnya bukan hanya itu. Ada yang lebih mendasar dari sekedar sebuah momen. Sesungguhnya hidup kita ini adalah bukan hanya rangkaian waktu urut-urutan dari hari ke hari, tetapi memang momen Allah bertindak di dalam segala peristiwa untuk menyatakan kebaikannya, sehingga wajib kita merespon dengan kasih. Bahkan itu bukan sebuah kewajiban seperti menaati hukum, tetapi ada kerinduan senantiasa untuk tinggal di dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Iman Kristen memegang rumusan bahwa Allah itu maha kuasa, benar. Tetapi Allah maha kasih, sungguh indah bagi kita. Apa yang dinyatakan sebagai Allah maha kasih? Ketika Allah menciptakan ini dengan kuasanya, baik dengan kuasa firman-Nya maupun kuasa karyanya, sehingga segala sesuatu menjadi ada. Tetapi Allah tidak berhenti. Allah terus menyatakan karya kasih-Nya yang tidak berubah sekalipun ciptaannya. Di dalam merespon kasih-Nya Allah itu berubah-ubah, pasang surut, kendo kenceng. Kadang kita mengatakan hari ini mengasihi, tetapi ketika situasi berubah kita gelebak, kita menjadi seleh, kita salah, kita lalai, kita bisa dalam keadaan jatuh, kita gagal, bisa. Tapi Allah tidak pernah gagal. Karena kasih Allah yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah Allah tidak pernah menyerah. Kasih itu pantang menyerah. Nah, ini judulnya yang hari ini. Kalau kemarin kasih itu tidak murah,
tidak mudah tapi indah. Sekarang kasih tidak menyerah. Saudara percaya bahwa kasih Allah itu dicurahkan tidak mengenal situasi kita. Berapa kali Allah menjangkau umatnya yang ternyata telah hancur tanggung jawabnya kepada Allah. Manusia yang diciptakan oleh Allah dengan begitu baik di mata Allah, ternyata di dalam Kejadian pasal 6, manusia itu begitu jahatnya di mata Allah hingga Allah menyesal menciptakan manusia. Digambarkan secara antropomorfis seperti gambaran tentang manusia. Allah digambarkan seperti manusia. Dikatakan bahwa Allah menyesal telah menciptakan manusia itu. Ketika menyesal apa tindakannya? Allah ingin memusnahkan semua yang diciptakannya sehingga turunlah air bah. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Apa artinya? Sekalipun Allah menghukum, Allah kecewa, Allah menyesal seperti manusia juga, tetapi Allah tidak pernah mengingkari keberadaan dirinya yang tetap mengasihi ciptaannya. Karena itulah yang lama sudah dihabiskan, yang baru dimunculkan. Nuh dan keturunannya mendapatkan kasih karunia Allah menjadi terobosan untuk menciptakan hidup baru, supaya ciptaan Allah yang baru ini mengenal Tuhan lebih baik lagi. Sayang saudara, sampai Kejadian 8 kenyataannya tidak begitu. Allah tahu yang dikatakan di dalam ayat 21 yang saya bacakan tadi, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, Nuh dan keluarganya sudah keluar dari bahtera itu, banjir sudah berlalu. Walaupun di Indonesia belum berlalu, masih tetap mengancam di berbagai tempat. Tetapi dikatakan sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Jadi bukan berarti setelah diciptakan baru kerusakan akibat kejahatan manusia itu tidak berakhir, berhenti, bukan. Kejahatan dan kerusakan akibat ulah manusia masih terus berlangsung. Itulah yang membuat saya dan saudara sekarang ini menyadari, loh, kerusakan kok masih terjadi. Benarkah demikian? Kerusakan di mana-mana. Rumah sakit didirikan, kerusakan tubuh saya dan saudara perlu dirawat dan didandani di sana. Kerusakan tatanan dibuat sebaik-baiknya sudah bagus, pelaksanaannya dirusakkan tidak seperti yang diharapkan. Kerusakan jiwa juga, banyak orang yang rusak jiwanya karena kejahatan manusia. Kerusakan jiwa karena ditimbulkan oleh sikap jahat orang lain atau tidak adanya kasih dari orang lain. Karena itu hidup kita ini sebetulnya penuh kerusakan, bukan hanya lingkungan kita, tetapi diri kita pun menyadari sebagaimana yang Tuhan katakan, rusak, jahat sejak kecilnya. Tetapi apakah Allah menyerah? Apakah kasih Allah yang dinyatakan kepada ciptaannya yang sudah berkali-kali mengalami kerusakan dan terus bergerak dalam kerusakan ini, kemudian Allah menyerah? Lalu sudahlah, saya habiskan semua. Tidak demikian. Ternyata Allah tetap mengasihi dan berjanji tidak akan menghukum. Allah ingin terus bekerja menyatakan kasih-Nya, memperbarui manusia-manusia yang rusak, termasuk rumah tangga yang rusak. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hidup saudara, rumah tangga saudara bagaikan kapal yang terombang-ambingkan oleh arus zaman. Pengaruh zaman ini dahsyat. Orang-orang yang terpengaruh oleh semangat zaman yang ingin cepat sukses, bukan melalui proses, bukan melalui perjuangan, tetapi cara-cara kilat membuat orang korupsi, melakukan penipuan, merampas, menjarah sesuai dengan apa yang diharapkannya. Semangat zamannya seperti itu, membuat penderitaan dan banyak orang-orang mengalami kerusakan hidupnya karena kenyataan yang dihadapi.
Rumah tangga Kristen tidak imun. Sekalipun firman Tuhan dibagikan terus-menerus, angka perceraian tidak menurun. Saya tidak usah menyebutkan. Kalau saudara pengen survei, silahkan yang pengen mengadakan penelitian untuk perceraian di Kudus misalnya. Secara spesifik pernikahan Kristen. Ada enggak? Oh ada. Kita enggak menutupi banyak. Tetapi apakah Allah melihat segala yang dirusak oleh manusia akibat ulah manusia ini kemudian sudah didiamkan saja? Tidak, sekali lagi saya katakan, Allah tidak pernah menyerah. Kasih-Nya itu yang membuat kita terus diopeni Allah di tengah-tengah pengaruh kerusakan dan barangkali di tengah-tengah saya dan saudara yang sudah rusak. Yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang. Saya teringat kisah ketika saya waktu SMA itu punya rekan. Rekan SMA itu sudah perokok. Anak SMA sudah perokok. Sudah sering bolos. Sudah sering ngorupsi SPP, ada zaman dulu SPP. Diberikan oleh orang tuanya, silakan diberikan, enggak. Nah, teman saya ini saya kenal persis, teman satu kampung. Walaupun sekolah di SMA-nya berbeda. Dia di SMA yang masuk sore. Jadi saya tahu persis. Sikapnya sudah minta ampun. Yang menarik saudara, tinggal kelas dulu itu ada istilahnya tinggal kelas, bukan remedi seperti sekarang. Tinggal kelas yang balik lagi dan tidak lulus-lulus sampai adiknya yang jarak usianya itu 3 tahun sudah lebih dulu lulus. Orang lulus-lulus. Apa yang dilakukan orang tuanya? Lu ngadepi bocah mbalelo kayak begini, saudara. Sang ayah itu loh telaten ke sekolahnya, koordinasi dengan gurunya. Anakku lem bolos ping piro. Padahal ndekos, bapaknya itu dari kampung, dia ndekos enggak bisa ngawasi, jelas wong sudah SMA dan usianya sudah melampaui usia SMA. Sebaya sudah lewat. Orang tuanya mikir ke anak, karena anaknya dilepas dari rokok enggak sih, malah dicepaki rokok Ini aja saya berikan rokok. Jadi dicepaki rokok. SPP-nya dibayar ke sekolah langsung karena kalau dilewatkan anaknya enggak sampai begitu. Lalu itu yang dilakukan bapaknya, bukan tidak menasehati, tidak, bukan membiarkan anaknya hancur, enggak, tetapi ada kemauan terus anaknya ini kapan berubah. Apa yang bisa dilakukan untuk anaknya ini? Padahal hanya 2 anaknya. Yang adiknya sudah kuliah di Satya Wacana. Sampai adiknya sudah lulus. Dia lulus SMA walaupun lulus-lulusan gitu ya. Lulus dengan catatan. Nah ini terus sampai jenggoten kan orang lulus-lulus begitu kan. Mungkin gurunya ya mikir begitu. Lebih baik diluluskan. Setelah adiknya jadi guru karena masuk PGSD, dia mau kuliah. Nah, setelah mahasiswa ternyata ada perubahan sudah. Orang tuanya yang sabar telaten, anak yang seperti itu tetap disediakan, diupayakan dana, walaupun tidak mudah mengusahakan dana untuk kuliah anaknya. Dia tetap mendukung dengan cinta kasih dan semangat, juang untuk mengambil anaknya lagi dari kuasa jahat. Dan sekarang ini jadi kepala sekolah SD, saudara. Bocah yang mendugale bersama saya waktu kecil seperti itu. Karena saya juga perokok waktu itu. Loh sampai dia sekarang dewasa menjadi kepala sekolah. Saya mau tanya rahasia karena teman dekat ya. Kamu kok bisa jadi kepala sekolah? Loh ujiannya itu piye-piye? Apa ya kamu mumpuni menguasai materi ketika harus wawancara sebagai kepala sekolah? Nah, itu kan ada serangkaian ujian. Ternyata dia mampu, kendablekannya tadi memungkinkan dia kritis, mengerti orang di Indonesia itu. Tidak harus uang, karena saya tidak punya uang. Tetapi dia pendekatan.
Jadi kalau saudara pengen memiliki jenjang, posisi atau jabatan atau pangkat lah ya, tapi kepala sekolah sebetulnya kan bukan pangkat ya, ini amanah untuk melaksanakan kepemimpinan, sebetulnya tugas utamanya guru tetap. Tapi yang menarik saudara, dia mendekati orang-orang yang berpengaruh dalam hal proses itu secara personal. Dia nyatakan bahwa saya bisa dipercaya dan saya mampu sekalipun terbatas, mohon dibimbing. Saya dibandingkan dengan profesor yang menguji tidak ada apa-apanya, jelas tidak mungkin saya bisa. Tetapi silakan saya dibimbing, dibina. Dan puji Tuhan, dia bisa menjadi kepala sekolah di SD dari lulusan PGSD. Karena latar belakang mereka guru, Mas Chandra dan Mbak Lia guru, walaupun pekerjaannya tidak di bidang guru langsung, tetapi tetap di lingkungan pendidikan, dan temannya guru banyak sekali yang hadir di sini juga. Ada Ibu Kepolo yang juga hadir, terima kasih. Apa yang mau saya katakan dengan ini, saudara? Ketika yang kita hadapi sekarang ini sepertinya tidak menjanjikan, karena kerusakan di mana-mana. Mari kita belajar kepada Allah. Yang kita turun, yang kita jadikan pola, model hidup itu adalah hidupnya Allah, termasuk ketika mengasihi. Allah tidak memiliki kasih yang pantang menyerah. Karena itu ketika saudara berdua nanti menghadapi tantangan apapun, baik kasihmu dalam rumah tangga suami istri, kasihmu kepada orang tua, kasihmu kepada kerabat, kasihmu kepada lingkungan, menghadapi tantangan, karena kasih itu tidak murah dan mudah. Ada hambatan bermacam-macam. Tetapi saudara, ketika saudara mau belajar kepada Allah terus menerus, Allah menolong kita, karena Allah menang. Allah peduli, Allah sanggup menjadikan yang hancur menjadi utuh kembali. Karena itu jangan takut menghadapi badai gelombang di depan keluargamu. Ketika engkau tetap meneladan kepada Tuhan Yesus dan menjadikan dia pandu biduk keluargamu, maka selamatlah engkau sampai tujuan. Dan sekalipun kerusakan terjadi di mana-mana, jangan pernah menyerah. Bukan nyanyian loh ini tenanan. Allah tidak pernah menyerah. Sampai ketika manusia tetap di dalam dosa, firman Tuhan disampaikan melalui para utusannya masih beling, dablek, Allah sendiri datang menjangkaunya dan membawanya supaya menjadi miliknya. Karena sejak semula Allah menciptakan saudara berdua, laki-laki dan perempuan, untuk memperoleh berkat, untuk hidup berbahagia. Bukan hidup yang hancur-hancuran atau bukan hidup yang tanpa makna. Tuhan memberkati kita semua, keluarga-keluarga lama. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, sabda Tuhan menyapa kami, memperbarui komitmen kami menjadi pelaku-pelaku kasih yang tanpa mengenal menyerah. Memang Bapa, kami terkadang letih lelah menghadapi kenyataan hidup yang penuh dengan kerusakan oleh kejahatan dan perbuatan manusia yang jauh dari Allah. Tetapi kami dipanggil untuk tetap setia kepada Allah, untuk tidak jemu-jemu melakukan yang baik, mengasihi orang tua kami, mengasihi anak-anak kami, mengasihi keluarga kami. Karena kasih mengalahkan segalanya. Kasih adalah Allah adalah kasih yang sungguh-sungguh bekerja dalam kami, menyempurnakan kasih kami yang tidak sempurna. Terima kasih Bapa. Syukur pada nama milik yang terus-menerus nyatakan kasih sendiri yang selalu dan kami semua bersedia hidup di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan bersama menerima sambutan yang pertama disampaikan oleh Ketua Majelis GITC Kudus,
yang di dalamnya akan dilakukan penyerahan kitab suci kepada kedua mempelai beserta surat peneguhan dan pemberkatan perkawinan kepada mereka. Kepada Bapak Penatua Heri Yudi Pratikno, kesempatan sepenuhnya saya berikan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan syukur kepada Bapa di surga bahwa hingga saat ini kita bersama-sama atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, kita bisa menghadiri ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Chandra dan Saudari Lia. Semua ini dapat berjalan atas campur tangan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah rancangan yang indah yang disediakan Tuhan bagi kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, atas nama Majelis Pelayan Gereja Injili di Tanah Jawa GITJ Kudus mengucapkan selamat kepada kedua mempelai Saudara Chandra dan Lia yang sekarang saudara telah menjadi suami istri atas karunia Tuhan, yang pada saatnya tadi telah mendapat pelayanan, peneguhan, dan pemberkatan pernikahan kudus yang dilayani oleh Bapak Pendeta Herin Katijayanto. Kiranya Tuhan memberkati keluarga saudara berdua dan senantiasa saudara menempatkan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan menolong. Demikian juga kami ucapkan selamat kepada keluarga besar Bapak Iwayan Subrata dan Ibu Nur Pospo Wijayanti. Demikian juga keluarga besar Bapak Pitoyo Wiratmo dan Ibu Sutini, yang pada saat ini Bapak Ibu keluarga besar telah mengantarkan putra-putri Bapak di dalam menerima pemberkatan peneguhan dan pemberkatan nikah di pagi hari ini. Bapak Ibu tetap menolong, membantu, mendukung di dalam segala doa agar kedua ananda yang telah menerima peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari ini tetap di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kepada saudara berdua, Gereja Injili Tanah Jawa di dalam memberikan pelayanan peneguhan pemberkatan nikah akan memberikan surat peneguhan dan pemberkatan nikah yang akan kami bacakan. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, segera untuk melapor kepada sekretariat supaya nanti diadakan perubahan. Saya akan bacakan kepada saudara berdua surat peneguhan pemberkatan nikah nomor 000-GITC-KDS-02-02-2021 pada hari Minggu tanggal 21 Februari tahun 2021 di Gereja Injili di Tanah Jawa GITJ Kudus telah dilayani peneguhan pemberkatan nikah antara mempelai laki-laki nama Chandra Bayu Widiatmoko, tempat tanggal lahir Salatiga 3 Desember tahun 1985, alamat
Soko Sidoarjo Lor RT 7 RW 7 Kecamatan Sidoarjo Kota Salatiga. Dan mempelai perempuan nama Alfreda Pasta Aurelia. Tempat tanggal lahir Kudus 19 Juli tahun 1991. Alamat Perum Gondang Manis RT 05 RW 6 Gondang Manis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Dengan saksi-saksi, saksi yang pertama nama Edi Cahyono, tempat tanggal lahir Kudus 23 Maret tahun 1960, alamat Gondang Manis RT 06 RW 06 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Saksi kedua nama Heri Siswanto, tempat tanggal lahir Surabaya 11 Juni tahun 1954, alamat Jalan Madukoro nomor 10 Perumnas Gerbang Harapan RT 04 RW 06 Desa Gondang Manis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Kudus 21 Februari tahun 2021, Majelis Gereja Injili di Tanah Jawa GITJ Kudus, Pendeta Pelayan Peneguhan dan Pemberkatan Nikah Pendeta Herin Kadijayanto MTH, Majelis Ketua Umum Penatua Heri Yudi Pratikno, Sekretaris Umum Penatua Tri Pranoto. Surat peneguhan ini akan kami sampaikan kepada mempelai berdua untuk dipakai di dalam segala urusan administrasi. Oleh sebab itu nanti apabila ada hal yang perlu diperbaiki segera lapor ke sekretariat, karena hal ini nanti terus akan dipakai di dalam pencatatan di kantor kependudukan. Demikian juga gereja akan memberikan kenang-kenangan satu Alkitab di mana di dalamnya terdapat tulisan firman Tuhan yang dibukukan. Saudara berdua tetap hidup di dalam firman Tuhan seperti yang ada di dalam Alkitab, sehingga Tuhan senantiasa memberkati saudara. Tuhan memberkati. Baik, sambutan yang kedua dari keluarga Ibu Nur Puspo Wijayati dan keluarga Bapak Pitoyo Wiratmo dan Ibu Sutini yang diwakili oleh Bapak Heri Siswanto. Karena itu kedua pihak keluarga saya mohon bangkit berdiri. Dengan mempelai berdua saya panggil never give up but you stand up. Dan menghadap ke jemaat. Kula aturi Bapak Ibu wonten ngajeng minggah wonten mriki. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita sedang menyaksikan anak-anak kami di dalam niat mereka dan karunia Tuhan juga membina suatu bahtera rumah tangga. Tak lupa kami sangat berterima kasih mewakili keluarga besar Bapak Pitoyo dan Ibu Nur Puspo. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Pendeta Herin Kadijayanto yang sudah meneguhkan dan memberkati pernikahan ini, juga kepada
segenap pendeta dan majelis GITJ Kudus yang sudah memberikan dukungan dan daya upaya dan juga telah memberikan proses kepada kedua anak kami sehingga bisa memasuki mahligai rumah tangga. Namun tak lupa kami juga selalu mohon bimbingan bagi para pendeta dan majelis yang saat ini kedua putra-putri kami sudah resmi menjadi anggota jemaat GITJ Kudus. Kiranya bimbingan, dorongan, semangat dari pendeta, majelis, dan segenap jemaat yang lain menjadikan bahtera rumah tangga ini semakin lancar dan semuanya itu boleh bermuara bagi kemuliaan nama Tuhan. Tiada kata lain yang kami mohonkan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyambutan kami ada hal yang kurang berkenan. Tapi sekali lagi ini adalah wujud kepatuhan kami bagi pemerintah akan adanya protokol kesehatan. Mungkin ada hal yang tidak pas, tapi tidak menjadi apa karena itulah yang harus kami lakukan. Dan sekali lagi Tuhan memberkati kita semua, kiranya apa yang kami upayakan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk dan terima kasih untuk Pak Eri Siswanto yang sudah mewakili keluarga. Kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus, saatnya kedua mempelai akan melaksanakan sungkeman di hadapan orang tua. Dan karena itu sungkeman ini punya makna sebagai tanda kasih dan hormat mereka atas orang tua yang sudah mendidik dan membesarkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, dan juga ucapan syukur kepada Tuhan bahwa kepada mereka telah dikaruniakan orang tua. Dan nyanyian dalam sungkeman ini, doa seorang anak, akan disampaikan oleh Ibu Rindu Munasoni. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam hatimu kau sebut namaku, di dalam segala namamu di hatimu.
Tuhan, silakan bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri kebaktian ini dengan memohon berkat Tuhan. Masukilah kehidupanmu sehari-hari. Nyatakanlah kasih Allah yang tiada terbatas dan damai sejahtera Tuhan kepada seluruh makhluk. Ya Bapa yang kekal, mampukan kami menjadi keluarga-keluarga kudus-Mu yang terpelihara dalam kerukunan dan setia memancarkan kasih. Biarlah kami dan segenap anggota keluarga senantiasa dibimbing dan dilindungi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua. Amin. Berbahagia tiap rumah tangga. Silakan duduk kembali dan mempelai tetap berdiri. Ibadah usai dan mempelai menghadap ke jemaat Tuhan. Tempat duduk mohon panitia untuk menggeser supaya ada di bagian selatan sana. Satu, dua, sekali lagi.
Ya, dilanjutkan Pak Han sama Bu Han, Bapak Pendeta Yusuf Diandoko sama Ibu. Kemudian nanti setelah ini Bu Dewi ya, Bu Kepala Sekolah. Beserta jajarannya, termasuk Pak Mugito boleh langsung sini nanti. Terima kasih. Dipersilakan Ibu Kepala Sekolah SD Masai, Bu Dewi dan temannya kalau ada yang hadir. Pak Mugito, Bu Mugito kalau ada sekalian saja. Senyum yang manis semuanya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Dilanjutkan teman-teman dari Gundang Manis. Monggo Pak Heri Seswanto. Anak buahnya, Pak. Bu Budar, Bu Mami, Pak Teguh, Bu Heri, Bu Edi, Pak Bagio. Pak Bagio sekaligus penata dekorasi sekalian Pak Han. Ini dulu. Ya, ini berdua dulu aja. Ayo yang lain dipersilakan loh. Ya ini Bu Mami aja dulu, Mbak. Ayo pasangannya dipanggil dulu. Dicari. Nah, dicari sampai ketemu. Monggo. Ini berdua dulu. Ayo pasangannya dicari. Itu baru mempersiapkan diri. Nanti setelah ini kita serahkan keluarga. Foto sendiri sak puasnya. Ya, berikutnya Pak Sekretaris Majelis, monggo Pak Koko sekalian. Ya, majelis dulu ya. Setelah ini Gundang Manis ya, Pak. Mohon Pak Koko yang berada di sisi mempelai putri dan Ibu Koko di mempelai pria, biar tidak kontras. Ayo senyum yang manis. Ya, biasanya kan senyum. Habis ini semua majelis yang hadir ya Pak Dery ya? Ya, siap. Ya, majelis yang hadir setelah ini nanti Gundang Manis dan keluarga semuanya. Monggo. Keluarga nanti diatur sendiri. Para majelis yang hadir, monggo. Mas Dundun majelis hadir, monggo. Silakan cari pasangan. Monggo. Majelis ini Pak Ketua Majelis juga, monggo silakan.
Untuk sementara masker bisa dilepas, tapi dilarang bercakap-cakap saat tidak memakai masker. Ya, oke. Tawa. Ayo semua ibu-ibu, mari Mbak Idu, potret. Mas Edi. Saya kan kayak kenek. Ayo naik foto tepuk, aku gak melu foto.
selalu milikku, Kau yang melengkapi kekosongan hatiku dengan memberi apa yang ku cari sejak dulu. Ku dapat keindahan hatimu yang membuang segala keraguanku. Ku harap kau temukan dalamku hati yang indah, ku persembahkan untukmu. Ku dapat keindahan hatimu yang membuang segala keraguanku. Ku harap kau temukan dalamku hati yang indah, ku persembahkan untukmu. Doaku terjawab dengan cara yang ajaib melaluimu. Ku tahu dekat atau jauh, Kau selalu milikku, Kau yang melengkapi kekosongan hatiku dengan memberi apa yang ku cari sejak dulu. Ku dapat keindahan hatimu yang membuang segala keraguanku. Ku harap kau temukan dalamku hati yang indah, ku persembahkan untukmu. Ku dapat keindahan hatimu yang membuang segala keraguanku. Ku harap hati yang indah, ku persembahkan untukmu. Telah tiba saatnya untuk menyatukan cinta kita. Kasihnya dicurahkan dari surgawi untuk memberkati. Kasih anugerah dari Allah Bapa telah menyatukan insan yang berbeda.
rencananya. Oh, oh, kasih anugerah telah menyatukan, tak terpikirkan segala jalannya. Kita telah diciptakan dan dipertemukan. Abadilah kasih sayang kita selamanya. Telah tiba saatnya untuk menyatukan cinta kita. Kasihnya dicurahkan dari surgawi untuk memberkati. Kasih anugerah dari Allah Bapa telah menyatukan insan yang berbeda untuk mengarungi hidup di dalam dunia, menggenapi semua rencananya. Oh, oh, kasih anugerah telah menyatukan, tak terpikirkan segala jalannya. Kita telah diciptakan dan dipertemukan. Abadilah kasih sayang kita selamanya.
Kaulah satu dalam hatiku. Tiada yang lain selain dirimu, sebab telah ku temukan kasih yang sejati di hidupku. Di dalam hatiku ada dirimu. Hanya kaulah satu dalam hatiku. Tiada yang lain selain dirimu, sebab telah ku temukan kasih yang sejati di hidupku. Ada nih ganti sedikit. Yang terbaik untukku. Tetap setia sampai selamanya.
Tuhan.